Saya bangga dengan kita punya children ministry dan berikan tepuk tangan buat semua guru-guru dan semua orang tua. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan yang meriah. God is good. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya percaya hari ini Tuhan akan bicara kepada semua saudara secara khusus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau maju ya Tuhan, kami mau terus advance. Kami tahu ya Tuhan di tengah-tengah masa banyak perubahan ini, ada banyak ketidakpastian, tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang pasti. Engkau adalah Tuhan yang mau memimpin setiap kami dan Engkau peduli akan kami. Dan hari ini hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau jamah kami, Engkau bicara kepada kami, Engkau perbarui kami. Engkau izinkan kami mengalami hadirat-Mu lagi dengan lebih nyata. Terima kasih ya Tuhan. Engkau lakukan mujizat-Mu. Engkau dengar doa-doa kami, Engkau jawab doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih hari ini ada pembaharuan. Hari ini ada kekuatan yang baru. Hari ini sukacita mengalir. Hari ini ya Tuhan Engkau menjamah setiap kami secara khusus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua umat Tuhan berkata, amin, amin. Saudara, hari ini yang saya akan sampaikan firman Tuhan judulnya adalah advance, ya. Kita advance, tapi subtitlenya adalah jalan itu belum pernah kamu lalui. Jalan itu belum pernah kamu lalui. Nanti akan kita lihat ayat-ayat firman Tuhannya, saudara. Dan saya percaya bahwa saat ini ada banyak orang banyak sekali orang, bukan hanya banyak sekali orang, bukan hanya di Amerika, tapi di seluruh dunia yang mau kembali ke normal. Mau kembali lagi ke normal. Ada banyak sekali perubahan demi perubahan dari segala level secara global. Dan kita nggak sadar kadang-kadang bahwa perubahan ini terjadi dengan sangat cepat sekali. Perubahannya sangat cepat sekali. Kita ada di dalam era di mana ketidakpastian itu banyak sekali. Enak nggak saudara kalau mengalami ketidakpastian? Mau lakukan apa Anda nggak pasti, nggak yakin begitu ya. Dan karena banyak ketidakpastian, itu ada orang-orang yang jadi mulai cemas, saudara, mulai cemas. Tapi saya percaya bahwa Tuhan bicara kepada kita semua melalui rohnya. Tuhan bicara kepada Anda dan saya, Tuhan bicara kepada umatnya dengan spesifik. Tuhan bicara dan Tuhan membawa kita di dalam perjalanan iman. Katakan perjalanan iman. Namun saudara, secara kenyataan seringkali Tuhan tidak menyingkapkan secara detail. Seringkali enggak secara detail yang Tuhan jelaskan. Dan kalau kita bicara, wah nanti ada new normal, saudara. Kira-kira saya dapatnya begini saudara, Tuhan itu ngomong, yang bilang normal itu adalah saya. Kira-kira Tuhan ngomong begitu, yang saya bisa bilang normal itu adalah apa yang saya katakan normal. Bukan yang orang bilang normal, karena yang orang bilang normal itu seringkali nanti bisa berubah lagi, bisa ganti lagi. Dan kalau kita mengalami di dalam hidup ini saudara, ada hal-hal yang kita enggak jelas ya saudara, ada ketidakpastian apa yang saudara lakukan. Rasanya kita mau tahu, siapa di sini yang mau tahu 5 bulan di muka, 1 tahun di muka. Kita mau tahu lebih dulu ya, jangan kan 1 minggu di muka, kalau bisa tahu 5 tahun sebelumnya. Tapi yang saya alami di dalam hidup kita ini, seringkali itu ada dalam bahasa Inggrisnya istilahnya delayed clarification. Coba katakan delayed clarification. Jadi
klarifikasinya itu tertunda, penjelasannya itu tertunda, dan seringkali kita nggak sabar. Kita maunya tahu duluan, kita mau tahu pasti, kita mau tahu dulu baru taat. Tapi Tuhan bilang, kamu taat dulu, walaupun kamu nggak tahu semuanya, tapi kamu taat dulu. Nah, di sini saudara ada satu konteks di dalam firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam buku Yosua. Di dalam buku Yosua pasal yang ketiga, saya akan bacakan mulai ayat yang ketiga. Di sini ada latar belakangnya. Orang Ibrani pada saat itu sudah 400 tahun lebih dijajah, saudara. Mereka itu ditawan, mereka itu ada di Mesir. Lalu setelah mereka keluar dari Mesir selama 40 tahun, mereka itu berada di padang gurun, di padang belantara. Di padang belantara kira-kira ada sungai apa enggak, saudara? Enggak ada. Ada air apa enggak? Enggak ada, saudara. Tuhan yang kirim air, Tuhan yang melindungi umatnya. Dan saya percaya, saudara, kalau kita ingat tema yang Tuhan berikan kepada kita, maju, advance, maju. Katakan lagi advance, maju. Seringkali kita mau maju nih kita nggak tahu, saudara. Nah, setelah mereka 40 tahun muter-muter di padang gurun, saudara, di ayat yang ketiga, Yosua pasal yang ketiga mengatakan demikian. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi ternyata kita perlu terus maju, kita perlu terus bergerak. Sebelum saya bacakan ayat yang berikutnya, saya mau jelaskan di sini mengenai tabut perjanjian Tuhan Allahmu. Tabut perjanjian Tuhan di dalam perjanjian lama itu melambangkan hadirat Tuhan di tengah-tengah umatnya. Hadirat Tuhan di tengah-tengah umatnya. Hadirat Tuhan di tengah-tengah umat. Jadi dari dulu, saudara, dari dulu Tuhan itu berada di tengah-tengah umatnya. Walaupun di padang gurun mereka itu nggak tahu, mereka nggak sadar bahwa Tuhan beserta dengan mereka juga. Dan sekarang ini di tengah-tengah ketidakpastian kita mau maju, Anda perlu tahu bahwa Tuhan berada di tengah-tengah kita. Kalau di perjanjian lama dilambangkan dengan tabut perjanjian, sekarang ini Yesus setelah dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia utus Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, Roh Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Jadi saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dengan ini saya berharap untuk kita maju ke depan, kita perlu ada satu keyakinan, Tuhan itu bersama-sama dengan Anda. Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Tuhan bersama-sama dengan Anda. Lalu ayat yang keempat. Katakan hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatnya. Kenapa? Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. 2000 hasta itu kalau di ukuran meter itu 920 meter. Kira-kira hampir 1 kilo, saudara. Kalau mile itu kira-kira 0,56 mil, saudara. Jauh apa enggak, saudara? Jauh. Kenapa jauh? Padahal tabut itu ukurannya kecil. Tabut itu nanti akan kita lihat gambarnya, saudara. Tabut perjanjian itu ukurannya ternyata enggak besar, saudara. Ukurannya itu 52 inci panjangnya
dan tingginya 31 inci dan lebarnya 31 inci. Jadi kalau dihitung meter ya, panjangnya kira-kira semeter 30. Besar apa kecil? Semeter 30 itu nggak besar, saudara. Dan lebarnya 80 cm dan tingginya juga 80 cm. Nah, Anda perlu perhatikan di sini latar belakangnya. Pada saat itu menurut Bible scholars, orang Israel yang keluar, yang setelah mereka mau menyeberang ke sungai Yordan, itu kira-kira ada 600.000 orang dewasa, itu belum termasuk wanita, belum termasuk anak-anak. Jadi kalau dihitung kira-kira itu ada 2,4 juta orang. Banyak apa enggak, saudara? 2,4 juta orang jalan bersama-sama, ya, jalan sama-sama, dan belum lagi ada orang-orang Mesir yang pada saat itu ikut rombongan mereka. Ada orang-orang Mesir yang setelah mereka melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, itu mereka ikut juga. Jadi tambah lagi, jadi kira-kira misalnya 2,5 juta aja, banyak loh saudara. 2,5 juta orang itu banyak. Sebagai gambaran, di kota Walnut ini penduduknya itu kira-kira 30.000 orang. Jadi 2,4 juta orang itu banyak sekali. Plus lagi, coba katakan plus. Ditambah lagi mereka bawa ternak. Ternaknya ikut pindah. Ternaknya ikut jalan. Nah, saudara, di padang gurun itu ada yang namanya Fata Morgana. Tahu Fata Morgana? Jadi kelihatannya ada apa begitu ya, tapi waktu Anda jalan nggak ada di situ. Ada Fata Morgana. Jadi itu sebabnya Tuhan katakan kamu harus ada jarak. Harus ada jarak kira-kira 1 kilo. Jadi waktu kalau kita mau ikut masuk nih ya, masuk ke tanah perjanjian dan banyak orang, dan ada Fata Morgana, dan Anda melihat di situ tabutnya itu ternyata enggak besar, kira-kira kita perlu fokus apa enggak? Kira-kira kita bisa ngikut sambil ngobrol apa enggak? Kira-kira kita bisa ngikutin sambil jalan, sambil WA, sambil SMS, sambil chatting, bisa apa enggak, saudara? Bisa aja kalau mau, tapi bisa nyasar sama teman-teman Anda yang Anda chatting. Bisa aja Anda lost, saudara. Jadi mereka itu harus fokus. Mereka itu harus fokus. Jadi saya mau supaya Anda betul-betul perhatikan di sini, karena Tuhan bicara dari ayat-ayat ini, dan saya berdoa supaya ada pewahyuan. Kita jangan hanya cepat-cepat baca ayat ini, tapi kita baca dengan kecepatan pewahyuan. Maksudnya apa? Supaya kita ini waktu kita baca itu, kita baca with the speed of revelation. Jangan buru-buru baca firman Tuhan, tapi baca dan renungkan, baca, renungkan, baca, renungkan. Dan karena apa, saudara, kita hidup di masa saat ini ada banyak ketidakpastian, ada ketegangan-ketegangan, ada unrest, ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan bicara firman yang sekarang ini. Tuhan akan bicara, Tuhan akan berikan kepada kita a now word. Firman untuk kita hari ini. Firman untuk kita setiap hari. Tuhan berikan kepada kita firman now. Katakan now. Nah, Tuhan berikan kepada kita firman sekarang ini, dan firman itu akan bisa menjangkau masa lalu kita. Karena ada saudara yang gak bisa maju karena masa lalu Anda menghalangi saudara, menghambat saudara, membelenggu saudara. Sehingga karena Anda ngelihatnya di masa lalu aja, maka gak bisa maju. Tuhan bisa menjamah Anda, Tuhan bisa memberikan firman kepada Anda, dan ini doa saya hari ini, pada saat kita reopening, Anda ada pengharapan yang baru. Ada pengharapan yang baru bahwa Tuhan bersama dengan Anda. Amin.
Tuhan bersama dengan Anda dan Tuhan bicara firman Tuhan hari ini dan bisa menjamah hidup Anda yang masa lalu dan Dia bisa menyembuhkan keadaan Anda saat ini dan Anda bisa menaruh jangkar Anda di masa depan Anda. Ada jangkar, ada sauh, bahasa terjemahan lainnya ada sauh, ada jangkar, ada anchor. Masa depan Anda itu bisa ada jangkarnya itu adalah apa? Pengharapan di dalam Tuhan. Jadi untuk kita maju saat ini ada pengharapan yang luar biasa dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu fokus. Amin, saudara. Kita perlu fokus, kita perlu dengar-dengaran akan ini roh Tuhan mau omong apa ya? Roh Tuhan bicara apa kepada kita ya? Roh Tuhan mau menyingkapkan apa kepada saya hari ini? Kalau belum tahu, tanya terus. Karena nggak selalu Tuhan memberikan detail-detailnya dan ada maksudnya kenapa tadi saya katakan ada delayed clarification. Mungkin Anda pernah mendengar satu perkataan yang mirip-mirip dengan delayed clarification. Ya, kata itu adalah istri saya pernah waktu dia khotbah dia sampaikan mengenai bagaimana kita perlu memakai keuangan kita dengan bijaksana. Dan saya percaya Dave Ramsey di Financial Peace University dia juga mengajarkan mengenai delayed gratification. Ya, jadi kita kalau masa-masa kita supaya kita bisa memakai uang dengan bijaksana, jangan kalau mau apa langsung beli, Perlu kita menjaga diri, menahan diri, ada delayed gratification. Nah, yang saya sampaikan di sini delayed clarification. Waduh, rasanya bisa gemes, saudara. Kok nggak tahu ya? Kita mau tahu, nggak tahu. Sudah doa, sudah tanya Tuhan, sudah puasa, sudah. Tapi nggak selalu Tuhan menyampaikan dengan detail. Nggak selalu Tuhan sampaikan dengan detail, tapi Tuhan sampaikan sesuatu yang cukup untuk kita perlu tahu pada saat kita perlu tahu, dan untuk nanti kita perlu tahu yang berikutnya, Tuhan akan nyatakan pada saat itu, saudara. Dan itu sebabnya minggu depan saya akan lanjutkan firman ini, saudara, di mana Tuhan nggak bicara secara detail, tapi kita perlu taat, kita perlu belajar dengar-dengaran. Saya ingat, saudara, ada cerita seorang anak dari desa. Dia mengunjungi temannya yang tinggal di New York. Waktu mereka berdua lagi jalan bersama-sama di jalan yang ramai, itu temannya yang dari desa itu, dia bilang, stop sebentar. Kenapa? Saya dengar ada suara jangkrik. Oh ya? Teman yang tinggal di kota itu nggak dengar. Dengar. Bener ada suara jangkrik. Lalu mereka jalan lagi, jalan. Nggak lama kemudian ada orang yang jatuhin koin, saudara. Waktu koin itu jatuh, 5-6 orang secara kira-kira bersamaan di sekitar itu pegang kantongnya. Uangnya siapa itu? Orang kota biasanya pendengarannya lain dengan orang yang di desa, saudara. Nah, kalau kita umat Tuhan, kita perlu bisa mendengar apa yang Roh bicara kepada kita. Amin, saudara. Ini adalah saat kita bukan untuk discourage, lalu putus asa, patah semangat. Ini adalah saatnya kita untuk maju terus, advance, maju. Dan Tuhan berkata jalan yang akan kamu lalui belum pernah kamu tempuh sebelumnya, belum pernah. Dan saya bisa bayangkan pada saat itu, coba saya tanya kepada saudara, kira-kira pada saat itu orang Israel itu trauma apa enggak? Kira-kira trauma loh, menurut saya ya. Kenapa ya? Coba Anda bayangkan, mereka 40 tahun di padang gurun keliling-keliling, mereka sudah terbiasa dengan gaya hidup yang demikian. Sudah terbiasa. Tapi sekarang Tuhan bicara, oke, kamu akan maju, kamu akan advance. Kamu perhatikan ya, ini ada tabut. Tabut itu begini, saudara, ini adalah sekali lagi hadirat Tuhan. The presence of God. Hadirat Tuhan bersama dengan Anda di rumah. Hadirat Tuhan bersama dengan Anda di kerjaan. Hadirat Tuhan bersama dengan anak-anak Anda.
Hadirat Tuhan bersama dengan Anda waktu Anda kerja, waktu Anda sekolah, waktu Anda berbisnis, waktu Anda diam, waktu Anda tidur, waktu Anda bertanya kepada Tuhan, waktu Anda ngobrol sama teman. Hadirat Tuhan itu bersama-sama dengan Anda dan Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan perkataan demi perkataan kepada Anda. Dan walaupun pada saat-saat tertentu juga rasanya Anda nggak dengar apa-apa. Nah, untuk kita bisa berubah itu nggak gampang loh saudara. Berubah nggak gampang. Pasti ada resistensinya. Pasti ada tantangannya. Kita mau berubah. Kita mau orang lain berubah. Kita mau suami kita berubah. Kita mau istri kita berubah. Tapi kita nggak mau berubah. Saya nggak mau berubah. Kita bisa khotbah mengenai perubahan. Yang bisa bicara mengenai perubahan. Tapi kita sendiri nggak mau berubah. Biasanya begitu saudara. Nah, orang Israel ini sudah terbiasa. Mereka itu pindah itu sering sekali. Cukup sering. Tapi saudara, ini ada kata yang saya mau sampaikan. Kata ini dalam bahasa Ibraninya itu obar. Obar itu artinya bahasa Inggrisnya itu crossover. Katakan crossover. Crossover bahasa Indonesianya menyeberang. Nah, Anda bisa melihat di buku Yosua pasal yang ketiga dari ayat yang ke-1 sampai pasal yang kelima ayat yang ke-1 itu ada 21 kali kata crossover itu dituliskan. Jadi saudara, kalau saya mau dalam reopening ini saya mau beritahu kepada saudara, ayo kita advance. Advance itu adalah salah satu arti daripada crossover. Ayo kita crossover. Children ministry ada crossover. Children ministry mereka graduate itu crossover, saudara. Dan saya melihat di sini untuk mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka itu seluruh orang Israel semuanya itu mereka mengalami brand new. Coba katakan brand new experience. Kecuali Kaleb dan Joshua. Mereka sudah pernah ke sana karena mereka dulu jadi pengintai, saudara. Tapi yang lain itu brand new. Jadi saudara, untuk maju ke depan ini, harapkan sesuatu yang brand new. Yang Tuhan akan lakukan buat Anda, bersama Anda, bagi Anda, untuk Anda. Tuhan akan lakukan sesuatu yang brand new, luar biasa. Dan untuk itu mereka trauma juga, saudara. Bayangkan 40 tahun di padang gurun, nggak pernah ada yang ngajarin gimana caranya berenang, nggak ada sungai. Lalu Joshua kasih perintah nanti kita akan menyeberang. Wah, mereka bisa trauma, saudara. Kali ini nih ya, sudah 40 tahun, anak-anak mereka nggak pernah ada yang diajarin berenang. Nggak bisa berenang. Ini kalau hanyut bagaimana? Wah, mereka bisa trauma, ada pikiran macam-macam, takut akan air. Lalu mereka sudah dengar bahwa di Yeriko itu ada kota bentengnya tinggi sekali, saudara. Dan orang-orang di Yeriko itu punya kereta-kereta yang terbuat dari besi. Bukan hanya itu aja, saudara. Itu sudah cukup membuat mereka takut, gemeter. Ada satu lagi. Mau tahu satu lagi apa? Benar mau tahu? Raksasa. Ada banyak raksasa di sana. Wah, mereka jadi takut sekali. Tapi saya mau memberikan satu charge. Saya mau memberikan semangat kepada semua Anda. Saya memberikan semangat kepada semua Anda yang melihat di internet saat ini. Yang mengikuti di dalam online kebaktian online saat ini. Kita adalah orang-orang yang obar. Kita adalah orang-orang umat yang mau crossover. Kita adalah umat yang mau advance. Kita mau maju lagi. Orang-orang yang mau maju itu orang-orang yang mau bertumbuh. Orang yang mau berkembang, orang yang mau claim teritori bukan hanya jalan di tempat, tapi jalan, mau maju, Anda claim teritori, Tuhan sudah berikan. Bayangkan saudara, Tuhan sudah berikan janji,
Tuhan sudah berikan janji kepada orang Ibrani itu sudah lama, sudah ratusan tahun, saudara. Tapi belum terlaksana dan nggak tahu, nggak ada kepastian, ada delayed clarification. Mereka nggak tahu, tapi Tuhan bicara kepada mereka, ini adalah saatnya untuk kamu memiliki janji yang aku sudah berikan. Ada saudara di sini yang sudah banyak dengar janji dari Tuhan. Baik Anda mendapat kata-kata nubuatan, atau Anda waktu berdoa, Anda mendapat firman secara pribadi, Anda mendapat firman yang hidup, tapi Anda tahu itu janji, itu rema dari Tuhan, tapi kok belum terlaksana. Siapa yang di sini mengalami seperti itu? Anda tahu ada janji dari Tuhan, tapi belum tergenapi. Tuhan bicara ini akan tergenapi. Akan digenapi oleh Tuhan. Sementara ini jalan terus, saudara. Jalan. Jangan lihat ke kanan ke kiri. Jangan distracted. Fokus kepada tabut perjanjian Tuhan. Yang sekarang ini adalah fokus kepada hadirat Tuhan. Kita di dalam hidup ini ada banyak kita ini menyeberang. Waktu kita masa kecil, kita beranjak menjadi remaja, kita menyeberang. Kita maju, lalu saudara sekolah, itu Anda menyeberang. Anda lulus, Anda menyeberang. Anda berpikir, ini saya akan menikah apa enggak ya? Kalau menikah sama siapa ya? Itu Anda menyeberang. Nanti Anda menikah, Anda punya anak, Anda menyeberang, Anda advance. Maju terus. Di dalam hidup, Anda ada tantangan. Saya juga ada tantangan. Anda mengalami pain. Pain rasanya sakit sekali. Stres, orang Kristen bisa stres apa enggak? Minggu depan saya akan lanjutkan, saudara. Orang Kristen bisa stres apa enggak ya? Orang Kristen bisa mengalami pain apa enggak ya? Saudara, Tuhan bicara kepada kita, Tuhan kuatkan kepada kita, walaupun pada saat Anda mengalami stres rasanya, pain rasanya, Anda enggak mendapat klarifikasi yang jelas. Tapi saya mau mengajak saudara tahu bahwa kita hidup di dalam kepenuhannya Tuhan. Live every day to the fullest. Jangan hidup berdasarkan terikat dengan umur, dengan usia. Amin, saudara. Jangan anggap Anda masih muda lalu nggak bisa apa-apa. Jangan anggap Anda sudah terlalu tua lalu sudah terlambat. Nggak ada, saudara. Nggak ada yang terlalu muda, tidak ada yang terlalu tua. Semua bisa dipakai oleh Tuhan. Dan saudara, waktu kita menyeberang, tadi judulnya saya beritahu bahwa jalan ini belum pernah kamu tempuh. Jalan ini belum pernah kamu lalui sebelumnya. Maju, biarpun belum pernah kamu tempuh sebelumnya, tapi Anda perlu tahu bahwa setiap jalan yang buat kita itu baru, buat Tuhan itu nggak baru. Jadi saudara, kita hidupnya sekarang ini, masa sekarang. Masa lalu masih ada yang mengikat atau menghantui saudara, lepaskan supaya Anda bisa maju. Tuhan berkuasa untuk masa yang sekarang. Tuhan bisa membebaskan Anda dari masa yang lalu. Dan Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Amin, saudara. Yang perlu kita ingat ialah Tuhan mampu membuat jalan. Bahkan di sungai Yordan sekalipun. Bahkan waktu mereka mau menyeberangi sungai, Tuhan akan memimpin Anda untuk bisa berjalan bersama-sama sehingga kita bisa mengalami mujizat. Amin. Ada mujizat-mujizat Tuhan. Dan salah satu menyeberang, katakan lagi menyeberang. Waktu menyeberang yang perlu kita sadari ialah kita membuat keputusan secara rohani. Kita membuat keputusan secara rohani, kita mengikut Yesus. Atau kalau ada saudara yang mau membuat komitmen lagi kepada Tuhan. Karena masa sukar ini memang
Sukar, namanya aja sukar, saudara. Kalau nggak sukar, nggak dibilang masa sukar. Ada orang yang mungkin jadi mundur, jadi kendor, jadi suam-suam. Ini adalah saatnya Anda membuat komitmen, membuat keputusan lagi, keputusan rohani untuk maju di dalam Tuhan. Maju menerima pengampunan dari Tuhan dan hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan. Saya tahu ada banyak saudara yang saat ini lagi ibaratnya di tepi sungai Yordan. Tuhan bicara, ayo maju. Anda bergumul, ayo maju. Ada hal-hal yang kita nggak tahu, nggak semuanya kita tahu. Saudara tahu waktu kapan ya? 5 tahun yang lalu mungkin lebih ya. Waktu Tuhan bicara, kita lagi semangat-semangatnya mulai melakukan Lights on Miracle Hill. Masih ingat saudara? Tuhan bicara sama saya, lakukan ini selama 6 tahun. Lalu tahun yang ke-7 kita istirahat. Bahkan sampai 2 tahun yang lalu atau tahun lalu pun masih ada orang yang bertanya, oh ya, jadi tahun 2020 nggak ada Lights on Miracle Hill. Karena saya bilang enggak, karena Tuhan bicaranya 6 tahun, lalu hari yang ke-7, tahun yang ke-7 istirahat. Kenapa? Enggak tahu. Halo? No clarification, cuman saya dapatnya begitu. Dan bukankah kita sekarang tahu, salah satu sebabnya kita pikir dulu, karena kita berpikir ini kita akan membangun. Ya, sekarang kita masih dalam proses akan membangun. Semuanya masih dalam proses, lagi urus ke City Hall, dapatkan permit semuanya ini. Yes, and yes. Tapi saudara bisa bayangkan, kalau sekarang ini kita perlu melakukan Lights on Miracle Hill, berarti saudara nggak lama lagi kita ini perlu siap-siap lagi, saudara. Jadi sekarang biarpun Anda pakai masker, tapi Anda kira-kira bisa ngomong, coba ngomong, sekarang tahu kira-kira ya. Nah, ada hal-hal yang kita nggak tahu, tapi ada hal-hal yang Tuhan sudah beritahu. Saya bacakan ayat-ayatnya, saudara. Tuhan bicara, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu supaya kamu bisa melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua 1 ayat yang ke-7. Karena apa? Karena ada orang yang loyo. Tuhan bilang, come on, be strong. I am with you. I am with you. Aku bersama dengan engkau. Aku bersama dengan engkau. Apalagi yang Tuhan bicarakan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Buku ini, kitab ini tidak boleh kamu lupakan. Harus kamu ucapkan. Enggak boleh jauh dari mulutmu. Enggak boleh jauh dari mana? Dari mulutmu. Dekade ini adalah dekade mulut, saudara. Dekade mulut kita perlu ucapkan, saudara. Jadi Tuhan sudah bicara, jalannya akan kita lalui, belum pernah kita tempuh sebelumnya, tapi sekarang ini kita mengucapkan firman. Jangan menoleh ke kanan atau ke kiri. Itu di Yosua 1 ayat 7b. Gampang apa enggak? Enggak gampang. Saya akui tidak gampang. Supaya apa, saudara? Supaya kalau kita enggak menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya apa yang kamu lakukan berhasil. Mau berhasil apa enggak, saudara? Jadi ini perlu disiplin semuanya ini. Lalu berikutnya, jangan takut. Berulang kali dikatakan jangan takut, jangan takut. Kenapa, saudara? Karena saya percaya waktu dikatakan jangan takut, itu mereka ya, amin. Jangan takut, amin. Tapi nggak lama lagi melihat sesuatu yang baru lagi, takut lagi. Tuhan bicara, jangan takut. Lalu waktu setelah dengar jangan takut, mereka semangat lagi. Kira-kira seperti kita sekarang inilah, amin. Lalu waktu kita jalan, lihat sesuatu, kita rasanya jadi cemas, kita khawatir, kita pikiran, kita jadi takut. Tuhan bilang lagi, jangan takut, jangan takut. Berulang kali dikatakan demikian. Lalu yang berikutnya, Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima. Kuduskanlah hatimu, karena besok Tuhan akan melakukan perkara yang besar di tengah-tengah kamu.
Jadi kita perlu menjaga diri. Kuduskanlah dirimu, kuduskanlah dirimu, pisahkanlah dirimu. Kita perlu bertobat, kita perlu minta ampun, kita perlu merendahkan diri, kita perlu berdoa, kita perlu mencari wajahnya Tuhan. Karena waktu kita memisahkan diri kita dan fokus kepada Tuhan, maka ada keajaiban yang Tuhan akan lakukan di tengah-tengah kita. Amin. Dan poin yang terakhir, saudara, perlu mempunyai perspektif yang dari Tuhan. Kalau saudara baca di buku Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-15 kalau tidak salah ya, di situ dikatakan waktu mereka mau menyeberang, itu pada saat itu sungai Yordan itu airnya lagi tinggi. Orang Israel bisa mempunyai sudut pandang begini, saudara. Ya, udah sekian puluh tahun nunggu janjinya Tuhan. Setelah Tuhan suruh kita nyebrang untuk menduduki, memiliki perjanjian, kok waktu sungainya itu airnya lagi tinggi? Tuhan apa enggak salah? Kalau Anda baca ayat itu, Anda baca secara lengkap, itu adalah saatnya menuai. Jadi Anda bisa lihat, wah kok sungainya dalam ya? Atau Anda bisa melihat, ini saatnya kita untuk menuai. Ini saatnya kita untuk menuai. Tuhan memberikan perspektif kepada Anda. Jadi untuk maju ke depannya ini, saudara, sukar tapi mungkin. Sukar tapi bisa. Tapi kita nggak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi saudara, sebagai penutup saya akan bacakan beberapa ayat ini, saudara. Beberapa ayat yang berhubungan dengan masa yang sekarang, masa yang lalu, dan masa yang akan datang. Anda kalau lihat di ayat-ayat ini, saudara, dikatakan demikian Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, ini waktu kita berdoa ya, apa saja yang kamu minta dan doakan, itu sekarang, katakan sekarang. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Berarti telah masa yang lalu ya, maka hal itu akan, itu masa depan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan semuanya ini, karena Tuhan enggak terikat oleh waktu. Satu ayat lagi, saudara, yang dinyanyikan tadi oleh Lily, ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Saudara, jadi kalau Tuhan bicara advance, maju, jalan yang kamu akan lalui belum pernah kamu tempuh sebelumnya, jangan khawatir. Aku adalah Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa, yang bersama-sama dengan Anda. Yang bersama-sama dengan Anda. Dan satu lagi ayat firman Tuhan, kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus ya. Waktu Anda datang tadi Anda sudah dibagikan perjamuan kudus. Ini perhatikan di sini. Ayat ini katakan demikian. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini. Sekarang. Setiap kali berarti termasuk sekarang apa enggak? Ya, sekarang. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Wow, masa yang lalu. Sampai Ia datang. Masa yang akan datang. Jadi saudara, mari kita datang ke hadirat Tuhan saat ini dengan satu pengharapan. Maju, walaupun jalan yang akan kita lalui belum pernah kita tempuh sebelumnya, Tuhan bersama dengan Anda. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada pengharapan, dan Tuhan untuk sementara kita belum dapat detailnya, belum ada kejelasannya, kita kan sudah tahu apa yang kita tahu sebelumnya juga sudah ada kan ya, yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita. Lakukan itu.
Maka yang nanti kita perlu tahu Tuhan akan nyatakan pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kami akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Kami akan ambil bagian di dalam roti dan anggur. Kami akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan pada saat kami mengambil perjamuan ini, kami mengingat ya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri saat kita bisa buka, saudara kita. Sekali lagi, ini juga belum pernah kita lakukan sebelumnya di gereja kita di sini. Biasanya komunion dibagikan, jadi mungkin perlu hati-hati sedikit, saudara. Saya punya juga stuck di sini. Okay, praise the Lord. If somebody can, thank you, praise the Lord. Terima kasih untuk istri yang adalah penolong. Alright. Sudah kita ambil roti ini ya saudara. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk roti yang adalah tubuh Kristus. Kami ambil bagian saat ini ya Tuhan dengan pengucapan syukur. Dan kami membuat keputusan. Kalau ada saudara yang membuat keputusan untuk recommitment kepada Tuhan, omong sama Tuhan saat ini. Saat ini bilang, saya mau menerima pengampunan, saya mau menerima kehidupan, saya mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, terus berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh Kristus. Kami ambil bagian di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita makan. Kita buka layer yang kedua. Thank you Lord. Kami angkat cawan ini yang adalah darah Kristus. Kami mengucap syukur. God, you are awesome. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang takut mendapat kekuatan yang baru. Mendapat semangat yang baru. Rise up. Dalam nama Yesus Kristus kami ambil bagian. Amin. Mari kita minum. Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biar firman ini nyangkut di dalam hati kami, pikiran kami. Engkau menyertai kami. Tabut perjanjian Tuhan bicara mengenai Tuhan berada di tengah-tengah umat-Nya. Saat ini waktu kami pulang, ingatkan kami ya Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau berkati setiap pribadi, setiap keluarga, semuanya Kau berkati. Berkati semua jemaat-Mu. Kami sebagai satu keluarga yang hari ini hadir di sini, dan juga yang hari ini melihat dari online, kita satu keluarga di dalam Tuhan. Satu keluarga di dalam Kristus. Kita saling mendukung. Saya mengucap syukur untuk semua saudara yang terus setia, terus ambil bagian walaupun melalui Zoom. Ada yang melakukan pelayanan macam-macam saudara. Saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur untuk bantuan pemberian Anda secara perpuluhan, persembahan khusus. Tuhan berkati Anda berlipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.